Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr hari ini hari Selasa 26 Desember 2023. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Quran, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada tafsir ayat yang ke-14 dari suratul Lail, yang mana pada surat Lail ini kita membahas dari tafsir yang berhubungan dengan tahsin Al-Quran dan juga ilmil qiraah serta ilmil i'rab dari lugatil arabiyah dan juga tafsir Al-Quran dengan sanad-sanad yang sahih. Maka di ucapan Allah Jalla wa'ala, fa'adhartukum naran talazza, maka dari segi ilmi tajwid telah kita lalui, dan begitupun dari segi ilmil qiraah, maka kesimpulan dari ilmil qiraah barakallahu fikum, fa'adhartukum naran talazza, ini adalah qiraah dari jumhur, dan ini adalah qiraah dari Asim serta Ibnu Amir dan Khalaf al-Ashir. Adapun dari qurra yang lainnya seperti Wars an-Nafi' serta Abu Amr, maka sama dalam pembacaannya kecuali di ujungnya dengan at-taqlil. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, fa'adartukum naran talazza, dan begitupun telah datang dari Al-Kisai, dan Al-Kisai dibaca dengan Al-Imalah Al-Kubra. Fa'adhartukum naran talazza, dan ini qiraah Al-Kisai bersama Hamzah Az-Zayyat. Maka telah masuk 7 qurra. Dan madhab yang keempat dibaca dengan silatul mim, dan ini qiraah yang ma'ruf dari Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Fa'adhartukumu naran talazza, fa'adhartukumu naran talazza. Dan yang terakhir ditasdidkan ta waslan, di saat dibaca wasl setelah naron, maka masuk ta dalam keadaan ditasdidkan, dan ini qiraah dari Wars dari Ruwais an Ya'qub al-Hadrami. Fa'adartukum narat talazza, dan ada yang membaca fa'adartukum naran talazza. Maka inilah dari 5 madhab ahlul qura. Adapun dari segi i'rab, fa'andartukum naran talazza, maka fa di sini al-istinafiyah, sehingga jumlah yang datang setelahnya dalam keadaan tidak ada hubungannya. Defa, tidak ada hubungannya dengan jumlah yang sebelumnya. Fa al-istinafiyah menunjukkan jumlah ini jumlah yang baru. Fa'angdartukum, angdartukum, maka dia fi'lun madhi mabni ala sukun litisalihi bidomir rafa al-mutaharrik. Fa'angdar mabni ala sukun, tukum ta domir muttasil mabni ala ad-dham fi mahali rafa fa'il. Fa'angdartukum, maka
kaf huna domir mabni ala dom fi mahali an-nasab maf'ulun bih al-awwal wal mim lil jama' narong taladha fanaron idan mansub. Kenapa? Karena maf'ul bih ats-tsani wa alamatu nasbihi fathah adh-dhahirah ala akhirih. Fa anzartukum, maka tadi karena dua dari maf'ulun bih maka fi'il muta'addi. Fa anzartukum, maka aku telah mewanti-wanti, memberi takut kepada kalian dari apa? Membuat takut kepada kalian dari apa? Maka butuh kepada maf'ul tsani naron, dari gelegak panasnya api neraka. Maka adapun taladha, maka dia fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi di sini dhammah muqaddarah mana amin dhuhuriha at-ta'adzur wal fa'il dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu hiya taladha. Maka ini dari segi i'rab, sehingga kita artikan fa'angdzartukum narong taladha, maka kami atau saya telah mewanti-wanti kepada kalian dari api neraka yang taladha. Dan nanti ada tafsir makna taladha adalah yang panas menggelegak. Maka telah datang tafsir dari Mujahid diriwayatkan oleh Imam At-Tabari yang sanadnya dari Muhammad ibnu Amr, haddatsana Abu Asim, haddatsana Isa, wa haddatsanil Harits, qala haddatsana Al-Hasan, qala haddatsana Waraqa, jami'an an Ibnu Abi Najih an Mujahid. Maka Ibnu Abi Najih dia rawi yang thiqah, namun disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban tidak mendengar tafsir dari Mujahid, maka dia melewati Qasim Ibnu Abi Bazah, dan di sini dia rawi yang thiqah. Maka sanadnya bersambung. Qala Mujahid di dalam tafsir narong taladha ay tawahhaja. Narong taladha, api neraka yang tawahhaja, maknanya yang menggelegak panasnya. Maka di dalam ayat ini fa'angdzartukum narong taladha, semua orang membaca ayat ini dan mendengar ayat ini. Namun yang menjadi perbedaan, apakah hati-hati dari manusia yang membaca atau mendengar dalam keadaan takut atau tidak. Fa'angdzartukum narong taladha, Allah mengatakan, aku telah mewanti-wanti kalian wahai manusia dengan api neraka yang menggelegak. Maka mungkin mendengar ayat ini, namun hatinya tidak bergerak. Maka meninggalkan sholat dengan sengaja, dikarenakan perkara-perkara yang sepele. Bekerja hanya sekedar mendapatkan 100, 150, namun meninggalkan sholat ataupun apa saja dari kebutuhan dunia, maka tidak pernah sholat di dalam kehidupan dunia ini dan mendengar ayat fa'angdzartukum narong taladha, maka aku telah mewanti-wanti kalian dari api neraka yang menggelegak. Allah jadikan bagi mereka orang-orang yang hatinya hidup, maka mendengar ayat ini akan terguncang. Maka bagaimana aku meninggalkan sholat? Api neraka telah diwanti-wantikan akan menggelegak dan akan memasukkan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat.
maka sebagian dari hati tidak peduli. Dia mendengar setiap hari dari ayat Al-Quran dan mendengar orang sholat berjamaah dengan suara yang lantang, namun hati-hati yang tertutup, sehingga ucapan-ucapan dari Allah dan Al-Quran dan juga dari hadis-hadis yang sahih itu hanya lewat begitu saja di pendengarannya, tidak sampai kepada hatinya. Adapun pendalilan juga dari ucapan Allah, angdartukum fa'angdartukum narong taladza, maka ini pun telah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad pun mengingatkan manusia dari dahsyatnya api neraka ini dengan ucapan seperti ini. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Berkata Imam Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ja'far. Siapa? Muridnya Syu'bah, Gundar. Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ibnu al-Hajjaj Abul Bustam imam, dan muridnya Muhammad ibnu Ja'far thiqah. Dan Muhammad ibnu Ja'far duduk lama dengan Syu'bah sekitar 18 tahun sampai 20 tahun. Maka akhirnya dia menjadi rawi yang masyhur, terutama periwayatan dari Syu'bah. Dan di sini dia meriwayatkan dari Syu'bah, gurunya yang belajar padanya 18 tahun. Haddatsana Muhammad bin Ja'far Gundar. Dan apa makna Gundar? Gundar adalah musyagib, troublemaker. Santri yang membuat masalah tetapi bukan masalah mencuri, bukan masalah berdusta, tapi bikin ribut. Itu makna Gundar. Masih dalam batas yang tidak menyelisihi syariah. Maka Muhammad ibnu Ja'far meriwayatkan dari Syu'bah, Syu'bah meriwayatkan an Simak ibni Harb. Dan Simak ibni Harb di sini yang merupakan rawi menerima hadis dari Abdullah bin Abbas di ilmi tafsir. Qala sami'tu Nu'mana ibn Bashirin yakhtubu, bahwa dia mendengar Nu'man ibnu Bashir berkhutbah. Yaqulu, berkata Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Aku mendengar dulu, kata Nu'man ibnu Bashir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan berkata, angdartukumun nar, angdartukumun nar. Berulang-ulang, aku menyeru kalian dari dahsyatnya api neraka. Aku menyeru kalian dari dahsyatnya api neraka. Maka disebutkan oleh Nu'man, hatta law anna rajulan kana bisuq. Maka jika seandainya Nabi itu berteriak di masjid, dan seandainya ada seseorang di pasar, la sami'ahu min maqami hadza, maka dia akan mendengar dari pasar tersebut suara Nabi yang menggelegar, karena Nabi mewanti-wanti manusia dari api neraka. Hatta waqa'at khamisah kanat ala atikihi inda rijlaihi, sampai syal yang biasa kita pakai Jumat, khutbah Jumat, itu jatuh dari pundaknya sampai kepada kakinya. Maka di sini sanadnya sudah jelas sahih dari Muhammad ibnu Ja'far dari Syu'bah. Dan Imam Ahmad mengeluarkan dari jalan yang kedua. Maka saya mau tanya sekarang, dari mana madarul hadis? Qala Imam Ahmad haddatsana Abdur Razzaq wa huwa ibnu Hammam as-San'ani akhbarana Israil. Man Israil? Ibnu Yunus, yang mana dia cucu dari Abi Ishaq as-Sabi'i, yakni Israil ibnu Yunus ibni Abi Ishaq as-Sabi'i. An Simak ibni Harb an Nu'man ibni Bashir. Madarus sanad siapa? Simak ibnu Harb.
Maka dia madarus sanad dari dua